Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini saya share info bahwa grup STS open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juni 2025. Nah, teman-teman akan masuk ke dua grup ini, grup rekom dan grup diskusi. Grup rekom isinya rekom, diskusi isinya tanya jawab, teman-teman ya. Nah, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi Mei, aktif sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, kemarin di tanggal 16, karena ini videonya saya buat tanggal 17, ini ya perform kemarin tanggal 16, kita dapat cuan di Aksi, Aman, Java, Jawa, Adro, Koko, Bir, dan sebagainya, teman-teman. Kita cuan 8 saham. Dan di menu STS ini ada dua menu, yaitu menu swing seperti ini dan menu base JP seperti ini. Ya, ini base JP yang tadi tabel tuh swing. Nah, kita intip swingnya teman-teman. Nah, swingnya seperti ini bentukannya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Jadi kalau swing itu kita anti CL. Jadi bagi teman-teman yang pegawai atau yang punya usaha yang nggak bisa mantau market seharian, ambillah menu swing. Ini sahamnya santai dan nggak pakai CL. Kalaupun nggak cuan, kita akan bawa ke next STS. Jadi masih aman banget teman-teman menu swing ini kayak gitu ya. Dan di STS ini juga akan dapat bonus juga, yaitu perkiraan saham dividen di bursa ini masih aktif sampai di akhir September guys. Sampai September, luar biasa. Jadi datanya teman-teman bisa didapatkan di sini, yaitu misalnya ada saham ini ya, misalnya saham Zona, saham Kobek ini masih akan bagi dividen yang lumayan teman-teman ya di bulan Juni dan seterusnya. Cacai aja kalau teman-teman pengen gabung segera, karena kita close di tanggal 31 Mei. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok di tanggal 27 atau hari Selasa. Dan ini udah mau habis teman-teman bulan Mei, dan kita akan masuk ke bulan Juni. Dan STS open bulan Juni tentunya. Jadi bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi swing atau base JPODT, teman-teman bisa gabung ke STS rekomendasi di bulan Juni tentunya ya. Bisa masuk sekarang, nanti kita akan undang ke grupnya teman-teman, karena ini udah mau mulai sebenarnya ya. Ini sebenarnya di bulan Mei ini tinggal 27-28, karena 29-30 kayaknya libur ya. Tinggal 2 hari guys ya. Jadi langsung join aja ke STS Juni teman-teman. Teman-teman akan tergabung ke dua grup ini tentunya. Dan untuk hari ini kita dapat cuan di lumayan nih, yaitu Luper di Wapo ya. Wapo ini pas kita BSJP gitu digoreng gitu. Ya, lumayan tiba-tiba dapat 14%. Ini kan jam 8 lebih 58 guys. Ini jam 8 lebih 58, lihat di sini. Ya. Nah, ini kan belum open market sebenarnya, tapi langsung di IEP-nya itu udah langsung di 14% ya. Kita langsung jual aja gitu. 14% ya. Mau nunggu apa lagi 14% langsung sell. Wow, langsung wow gitu ya. Ini beli 2 juta aja guys, untungnya udah 200 ribuan. Ya, dapat untung 300 ribu kan lumayan ya. Open market langsung dapat 300 ribu gitu kan lumayan. Nah, terus ada MTech cuan, Bufa di sini ada brand ya, SMBR kita lihat di sini teman-teman. Hoki, cuan nih Hoki naik lumayan nih untuk hari ini. Ya, cuannya sedikit sih memang IHSG-nya merah teman-teman ya. Jadi semoga aja IHSG segera membaik dan cuannya banyak. Dan untuk swingnya belum cuan ya. Masih nunggu guys ya, sabar kalau swing. Oke, kita akan bahas 6 saham tentunya ya. Untuk kita lihat IHSG ini kayak udah mau koreksi, tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, asingnya masih masuk ya. Asingnya masuk, mungkin aja besok hijau nih, karena asingnya masih masuk. Tak kira tuh asingnya keluar ya untuk hari ini, ternyata asingnya masih masuk. Jadi masih ada potensi buat hijau untuk besok teman-teman ya. Nah, kita bahas saham yang pertama itu Telkom guys. Nah, Telkom kita lihat di sini guys. Nah, Telkom Indonesia di sini jebol EMA 200 ya, yang garis putih guys. Nah, untuk Telkom ini di sini teman-teman bentar lagi RUPS ya. Nah, di sini Telkom ini kan di tahun yang lalu itu bagi dividennya di bulan Mei ya, akhir Mei. Nah, ini Mei pun belum bagi, berarti dia akan bagi Juni teman-teman. Nah, bagi Juni, dan kalau nggak salah Telkom itu dia itu bentar ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi Juni, teman-teman akan dapat data ini ya, data dividen nih ya. Jadi ini sangat membantu lah kalau menurut saya guys. Nah, Telkom ini kalau yang tahun kemarin tuh baginya di bulan Mei dan DPR 72%. Nah, karena pemerintah ini lagi naikin pendapatan dari dividen BUMN, kayak Big Bang itu juga naik semua. Nah, Telkom ini mungkin tembus 80 atau 85%. Nah, kita anggap 85 lah. Saya kira 85 lah bisa untuk DPR-nya ya. Nah, kalau DPR-nya 85 gitu ya. Dengan kita dari sini IPS-nya untuk Telkom. Lihat set.
IPS-nya 234 ya. Telkom 234 ya. Ya, mirip lah 235. Nah, berarti dividennya 7%, guys. Jadi dividen Telkom tuh kemungkinan 200 perak, kurang lebih. Naik turun dikit lah, 200 perak ya, 199, 198 atau 201, 202 kayak gitu. Nah, berarti dengan harga 2.800 yang sekarang itu berarti dividen Telkom itu 7%, guys. Lumayan, ya. 7% tuh lumayan loh dividennya loh. Ini ya kemungkinan ya, itu yang menyebabkan mungkin orang-orang pada nge-HK Telkom nih. Ya, pada ngebeli Telkom atau asingnya nih. Kalau kita lihat di sini, asingnya ngebeli Telkom nih, guys. Nah, ini kan berarti mereka udah dapat info nih, ya insider gitu ya. Telkom bakal bagi dividen tuh kisaran segitu. Gede. Nah, mereka masuk kayak gitu, teman-teman. Nah, gitu, guys. Nice. Jadi, saya kira bisa naik lah untuk Telkom, guys. Nah, di sini ada gap ya. Nah, kalau kita hapus ininya, guys. Oke, kita hapus. Nah, ini ada gap, lihat. Nah, ini gap, lihat nih. Nah, ini gap. Nah, gap down ya. Nah, kita bisa lihat target 3.000 guys, targetnya guys. 3.000 coy, target Telkom. Apakah bisa? Harusnya sih bisa banget ya. Apalagi kalau nanti udah ada berita RUPS. Nah, bagi teman-teman Telkom bisa cicil di sini ya, cicil. Kalau misalnya abang udah naik tinggi ya udah nggak usah beli. Kalau udah naik nggak usah beli. Nunggu aja di 2.300 lagi. Sabar kalau mau nunggu di 2.300, sabar ya. Tapi kalau menurut saya sih bisalah ke 3.000 lah untuk Telkom. Karena emang kita udah masuk swing ya untuk Telkom ini. Di STS rekomendasi udah masuk swing gitu ya. Di sini kalau nggak salah kita udah cuan Telkom, lihat sih di sini sih. Di mana ya Telkom ya, kita lihat. Aduh, ada ini. Waduh, ada spam. Nah, ini Telkom nih. Nah, ini di STS rekomendasi nih. Nah, STS diskusi ya. Ini kita ngepost di STS diskusi. STS diskusi di bulan Mei, teman-teman. Di sini Telkom kita udah dapat, ini ada yang dapat 15, saya dapat 20. Jadi memang kita udah nyimpen dari bawah ya untuk si Telkom, guys. Kenapa? Karena kita udah punya datanya, teman-teman. Nah, data ini penting biar kita bisa nahan gitu ya. Oh, perkiraan dividen Telkom segitu. Berarti kalau misalnya nih kita anggap dividen Telkom 200 gitu ya. Dan kita lihat AVG saya nih. AVG saya di berapa? AVG saya di 2330. Yang ini aja kita lihat di sini ya. Karena saya udah tahu perkiraan dividen Telkom sekitaran segitu. Berarti saya dapat yield tuh 8,5%, guys. Ya, dan lumayan. Kayak gitu ya. Nah, makanya gabung ke STS rekomendasi Juni. Nanti kita dapat untuk tabelnya kayak gitu. Nah, targetnya ke 3.000, semoga aja bisa. Oke, kita lanjut saham yang kedua. Yaitu saham dari Adi, guys. Nah, Adi ini masuk apa ya? Adi ini ada berita apa sih Adi ini? Menarik gitu ya. AADI FTSE ya. Oh iya nih, oh ya guys ya. Ya, AADI dan DAS masuk dalam daftar konstituen FTSE. Nah, ini yang membuat Adi ini menarik ya, karena Adi ini adalah saham yang murah, beda sama DAS ya. Kalau di AAZ kita lihat ya. DAAZ. Nah, untuk DAS ini dia udah tinggi guys, untuk harganya udah 4 kali. Kalau si AAD ini masih murah ya. Mungkin kalau teman-teman itu mau milih saham apa yang masuk ke indeks FTSE tapi masih murah ya, masuklah AAD gitu. Biasanya dia akan naik guys. Asing itu biasanya akan beli. Jadi FTSE itu adalah indeks yang jadi acuan asing buat membeli saham di negara berkembang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu saham yang masuk indeks FTSE, itu asingnya jadi ngeh. Oh, ada saham baru nih dari Indonesia yang masuk indeks FTSE. Ya, apa nih? Jadi mereka nyari tahu, oh ternyata murah, mereka akan beli kayak gitu. Karena nggak masuk FTSE atau apa kan mereka nggak ada waktu gitu buat nyari saham di Indonesia satu-satu, ngelihatin 800 saham itu, mereka nggak ada waktu karena mereka juga beli saham di negara yang lain, toh nggak hanya Indonesia doang kayak gitu. Jadi ini penting FTSE ini. Biasanya saham-saham yang masuk FTSE itu dalam jangka panjangnya dia naik karena banyak investor asing ngebeli. Nah, kita trading aja lah kalau gitu ya, karena kita bukan investor gitu ya. Nah, targetnya mungkin ke 7.800 lah untuk jangka dekat lah. Nah, bagi teman-teman Adi barang asing nih, ya bisa ambil di 7.350 untuk TP-nya maybe di sekitaran 7.600 sampai 7.800 lah. Semoga bisa. Oke, lanjut saham yang ketiga ya, saham dari Jaya. Nah, ini saham dari
Transportasi ya, sewa mobil ya kalau nggak salah si Jaya nih. Oke, ini fundamentalnya lumayan bagus sih, cuman ini profitnya turun, makanya sahamnya turun ya. Ada LG masuk guys di sini teman-teman, dan ini lumayan naik untuk si Jaya, dan biasanya dia bentuk shadow ya untuk si Jaya. Fundamental juga lumayan bagus, jadi bagi teman-teman Jaya bisa ambil 95, tapi nyampe di sekitar 98 sampai 100. Nah ini mungkin masuknya jangan banyak-banyak ya, kayak masuk sama Adi kayak gitu. Oke, kita lanjut part 2 guys.